Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferry Cahyadi Putra. Kita berada di podcast Himpunan Alumni IPB Kota Bekasi. Podcast ini dikhususkan memang untuk sesuai dengan core dari keahlian IPB, Institut Pertanian Bogor. Kita akan mengangkat isu-isu yang terkait dengan keahlian dari IPB sebagai institusi Universitas Pertanian salah satu yang terbaik di dunia bahkan. Selanjutnya kita juga mengangkat selain isu-isu terkait dengan apa yang menjadi keahlian kita juga khususkan untuk isu-isu yang memang menjadi permasalahan di Kota Bekasi, sehingga dikoneksikan antara isu-isu permasalahan yang ada di Kota Bekasi dengan keahlian kami di IPB sebagai himpunan alumni IPB untuk mencari solusi dan mencerdaskan masyarakat dan juga membantu seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Nah, podcast hari ini, pagi ini kita akan bedah sesuatu yang sangat penting di Kota Bekasi dan lagi hot banget ini dan sangat sensitif dan banyak masyarakat pengen tahu gitu. Sebenarnya bagaimana sih seluruh stakeholder yang ada di dalam Kota Bekasi ini, termasuk di dalamnya adalah pemerintah, LSM, ya, kemudian lembaga-lembaga swasta dan lain-lainnya, termasuk kami, Himpunan Alumni IPB, ingin tahu sebenarnya apa sih yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi saat ini. Nah, isu yang akan kita angkat, apalagi kalau bukan sampah. Berdasarkan data, Kota Bekasi adalah kota yang salah satu yang terbesar, bahkan nomor 7 yang memiliki timbunan sampah paling besar di Indonesia, ya. Maka oleh karena itu ini juga menjadi sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Yang kedua, kalau kita kerucutkan, kalau tadi datanya nasional, tapi kalau kita kerucutkan ke data Kota Bekasi, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 1.800 sampai 2.000 ton per hari Kota Bekasi memproduksi sampah, seluruh sampah, baik organik maupun non-organik. Dan ternyata berdasarkan data, hanya 6% saja yang bisa dikelola dengan baik. Berarti kemana itu 94%-nya? 94%-nya berarti dibuang ke TPA Sumur Batu, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa Kota Bekasi buangnya bukan di Bantar Gebang, ya. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang Kota Bekasi ini suka lupa bahwa sampah Kota Bekasi itu dibuangnya bukan di Bantar Gebang, tetapi di TPA Sumur Batu. Walaupun jaraknya nggak jauh dari Sumur Batu dengan Bantar Gebang. Nah, bayangkan hanya 6% saja yang dikelola, 94%-nya berarti masuk ke dalam TPA Sumur Batu, mungkin juga masuk ke dalam got-got, masuk juga ke dalam pinggir-pinggir jalan, dan lain-lainnya. Dan ini masalah yang sangat urgent. Selanjutnya adalah dengan sampah produksi yang sebesar itu, yang dikelola hanya sekitar 6% saja, Kota Bekasi baru dapat surat cinta. Surat cinta dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 kemarin sebagai kota darurat sampah. Maka kalau ini darurat, berarti sesuatu harus benar-benar dicari solusinya secara cepat oleh siapapun, oleh stakeholder, dan kami Himpunan Alumni IPB Kota Bekasi siap membantu pemerintah untuk bagaimana mengelola sampah ini. Nah, di samping kiri saya ada nama lengkapnya adalah Abdul Rashid. Ya. Kami biasa memanggil beliau Kang Ocit, gitu ya. Walaupun kita tinggal di Bekasi nih, administratif kita kan sebenarnya di Jawa Barat, gitu ya. Tapi kebanyakan di sini juga orang Betawi nih, jadi saya biar lebih enak saya manggil saja Kang Ocit. Sebelum saya nanya banyak hal tentang Kang Ocit, saya perlu perkenalkan dulu bahwa Kang Ocit ini adalah pengurus Himpunan Alumni IPB Kota Bekasi, lulusan IPB, jurusan agribisnis, dan saat ini menjadi penggiat lingkungan di wilayah di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah selamat Kang Ocit, baru-baru ini, belum lama beliau mendapatkan penghargaan dari lingkup Jawa Barat ya, sebagai tokoh pemuda perintis lingkungan. Kang Ocit sehari-hari banyak memberikan inspirasi kepada para pemuda untuk peduli terhadap lingkungannya. Selamat pagi, Kang Ocit. Selamat dulu dong kita. Kang Ocit masih agak tegang nih, harus banyak-banyak ketahuan. Nah, Kang Ocit, ini kita ngomongin masalah sampah yang harus serius dikit nih kita ya, ngomongin sampah nih. Biasanya teman-teman kita biasanya ngomong agak santai, tapi ini karena ini masalah besar, darurat, ya? Masalah darurat, kita ngomongnya agak serius dikit. Kalau tadi saya bilang pengantar bahwa dari sekitar 1.800 sampai 2.000 ton produksi sampah hanya bisa dikelola kurang lebih sekitar 6%. 94%-nya berarti tidak dikelola. Open dumping lah kira-kira begitu.
Nah, fenomena-fenomena seperti ini sebenarnya menurut Kang Ocit, ini udah diketahui belum sih sama pemerintah? Dan apa sih sebenarnya yang udah dilakukan sama pemerintah? Gimana Kang Ocit? Jadi kalau kita lihat konsep untuk penanganan sampah di kota-kota besar, pada umumnya kan awalnya itu dikumpulkan, lalu dikirim, ditimbun, disimpan. Nah, itu kan konsepnya seperti itu. Jadi nanti lambat laun tumpukan sampah nanti ada titik jenuhnya yang kita sebut sering overload lah. Makanya ini menyikapi dari data nasional sudah banyak ratusan TPA ini ditutup. Bayangkan Kang Ferry, kalau di rumah tangga itu sampah kalau 2 hari tidak diangkut, wah udah pasti aromanya udah nggak sedap. Ya, apalagi kita sebagai kota besar ini untuk kita menimbun sampah segala macam benar-benar butuh ruang yang khusus, betul, karena kita terbatas gitu. Nah, di sini pentingnya kita untuk menyikapi data tersebut, yang paling mendasar itu proses pemilahan. Sebenarnya nggak perlu pakai teknologi canggih segala macam, yang penting habit. Habit masyarakat, gimana caranya sampah itu dipilah sesuai dengan misalnya organik dan anorganik Di level rumah tangga, di level rumah tangga. Karena data terbesar itu 40% itu sampah organik. Secara nasional maupun di Kota Bekasi. Jadi itu yang kita harus sikapi. Kalau yang anorganik mungkin kita bisa melibatkan teman-teman dari bank sampah. Biar diserap segala macam, itu banyak produk turunannya. Nah, untuk organik ini banyak masih minim lah. Berarti dari 94% sampah yang belum terkelola itu 40%-nya adalah sampah organik. Nah, sampah organik, which is itu adalah sebenarnya sampah rumah tangga. Betul. Gitu ya? Dimulai dari rumah tangga. Dimulai dari rumah tangga, Nah, menurut Kang Ocit ini kan kalau kita ngerubah habit masyarakat, ini kan ada berbagai macam aspek yang harus kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah mengedukasi masyarakat, kemudian aspek regulasi, ya, karena kalau untuk hal-hal yang sifatnya darurat, intervensi dalam regulasi itu sangat dibutuhkan gitu ya. Misalnya pemerintah membuat regulasi tentang sampah-sampah organik harus dikumpulkan, dipilah. Kalau nggak dipilah nggak akan diangkut sama tersampah pemerintah misalnya gitu. Nah, menurut Kang Ocit ini sejauh mana pemantauan observasi Kang Ocit dalam melihat keseriusan pemerintah, mulai dari struktur wali kota, anggota dewan, camat, lurah, RW, RT. Menurut Kang Ocit ini keseriusan menanggapi soal darurat sampah, hukuman dari Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan darurat sampah di Kota Bekasi ini, kalau dikasih skor deh 1 sampai 10, ya, itu kira-kira di skor berapa proses penanganan? Karena ini darurat kan, kalau darurat kan harus responsif, harus cepat. Kalau 1 sampai 10 tuh kira-kira ini agak berat ya, tapi memang pada realitanya kita masih dikatakan sebagai kota darurat sampah. Jadi mungkin dari rank dari 10 itu saya melihatnya masih belum maksimal ya, mungkin di angka 6. Angka 6. Kalau angka 6 tuh kuliah berarti C kita tuh ya. Masih C cukup gitu ya. Belum deh ya. Nah, ini menurut Kang Ocit nih ya, sebagai penggiat lingkungan yang sudah bertahun-tahun lama melakukan inisiatif-inisiatif tentang bagaimana Kota Bekasi menjadi lebih lingkungannya hijau, lingkungannya bersih dan lain-lain. Kita dikasih nilai 5 dari 10 nih, berarti 6 dari 10 C gitu ya. Nah, berarti kalau C, nah pertanyaannya adalah bagaimana menaikkan menjadi A, gitu kan kira-kira ya. Kalau dulu kan kita kuliah kalau C kan nyesek banget gitu ya, apalagi di IPB susah nyari nilai bagus. Nah, sekarang dari C ke A itu gimana Kang Ocit? Ya, jadi walau saya berat mengatakannya ya, tapi memang realitanya masih belum maksimal lah. Jadi intinya memang ketika kita disebut sudah darurat sampah, mau nggak mau harus didorong dengan regulasi. Jadi nggak cukup kita swadaya saja, dari regulasi menekan, dari bawah harus digerakkan. Jadi biar semuanya sama-sama sinkron antara yang punya wewenang sama yang memproduksi sampah. Jadi ya memang yang saya lihat itu paling terpenting itu dari awal itu harus memilah sampah. Bahkan kalau setiap saya sebagai pemateri dimanapun berada, maupun di Jakarta mau di mana, saya sering mengatakan kota tersubur di dunia itu ada di Kota Bekasi kan. Karena coba bayangkan dari DKI dilimpahkan ke Bantar Gebang,
di wilayah Bekasi. Sampahnya. Sampah. Oke. Di Kota Bekasi Sumber Batu. Oke. Nah, bayangkan 40% dari sekian juta ton yang sudah tertimbun itu ada 40%-nya bahan organik. Oke. Kalau dari sisi luasan kita bagi misalnya per hektar kebutuhan bahan organik untuk menyuburkan tanah minimal 15 ton. Itu kalau kita berulang-ulang kita ngomong itu luar biasa. Berarti konsep waste to energy, waste to food itu akan bagus ya, akan bisa berkembang. Karena memang kalau dari sisi pertanian kebutuhan pupuk organik per hektar itu ya ini relatif ya, tergantung suburan tanah. Kita anggap rata-rata 15 ton per hektar. Oke. Tapi sayangnya kan, jadi sampah yang kita buang sudah dibiarkan saja proses pemilahan. Berarti ada potensi ekonomi dong di situ. Di situ. Sebagai Kota Bekasi sebagai supplier pupuk untuk kota-kota yang tidak bisa menghasilkan pupuk organik. Nah ini gitu sebagai gambaran sih karena basic kita sebagai pertanian ya. Bayangkan kalau kita membeli media tanam, pupuk yang kita gunakan itu pupuk hewan. Katakan pupuk hewan itu hanya memakan rumput, sisanya mungkin konsentrat lah, dominan rumput. Bayangkan kalau kita dari masyarakat Kota Bekasi menghasilkan sampah beragam, kira-kira nutrisinya lebih lengkap atau tidak? Pasti lebih lengkap dong. Nah, itu pernah kita coba waktu itu. Saya kebetulan ada yang rekanan kuliah di kedokteran di lingkungan terkait sampah. Kita teliti itu berdasarkan data dan betul. Oke. Lebih tinggi. Itu kalau kita memanfaatkan dari sisi nanti untuk beban farming. Wow, luar biasa ini. Ini harus kita luar biasa. Sebenarnya banyak metode-metode yang bisa kita lakukan ketika kita khususnya menyikapi organik lah. Kalau anorganik mungkin kita bisa. Nah kebetulan nih sekedar informasi saja, saya itu terlibat di program Proklim, program Kampung Iklim ya. Di sini juga bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup baik Kota Bekasi maupun Jawa Barat ya. Dan saya minimal itu membina 10 RW di Kota Bekasi minimal terkait perubahan iklim, adaptasi, mitigasi, bagaimana tadi nanti penanganan untuk sampah, nanti air seperti apa. Karena kita kan bisa disebut juga air ini jadi darurat juga karena kan banyak pencemaran segala macam. Baik. Jadi dari sampah ini menurut Kang Ocit ada potensi ekonomi sebenarnya yang bisa kita garap dan bisa banyak membuka lapangan pekerjaan. Betul. Karena kita bisa menghasilkan pupuk organik dari yang tadi 1.800 sampai 2.000 ton per hari, 40%-nya adalah organik. Kita bisa olah, kita bisa jual ke kota-kota yang tidak bisa menghasilkan itu. Nah, pemirsa, ini kita udah berbicara di segmen pertama terkait dengan bagaimana penilaian Kang Ocit terhadap pemerintah dan apa yang harus dilakukan oleh seluruh stakeholder yang berkenan untuk Kota Bekasi ini menjadi lingkungannya lebih baik lagi. Ya, di segmen ini saya rasa kita cukupkan. Ini makin lama makin panas, kita cut dulu. Kita akan lanjutkan di segmen kedua. Kita akan berbicara tentang solusi. Ya, solusinya apa dan kemudian apa yang bisa dilakukan himpunan alumni IPB. Sebagai pengetahuan saja, kurang lebih ada sekitar saat ini 20.000 himpunan alumni IPB anggotanya yang siap untuk membantu Kota Bekasi dalam menangani masalah sampah ini. Kita siap. Tinggal dipanggil aja dan kita siap untuk, dan kita juga kemarin baru juga mendapatkan sertifikasi untuk pengelolaan organik melalui Magot gitu ya. Nah, kita siap ada sekitar 20-30 orang yang sudah disertifikasi untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah sampah organik. Kita akan jelaskan, kita akan tanya Kang Ocit di segmen kedua.